Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kalian masih tetap semangat untuk belajar. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran pemrograman dasar. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang materi struktur algoritma. Setelah sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu algoritma. Nah, di pertemuan ini kita bahas struktur algoritmanya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing agar apa yang nanti akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Bisa diakhiri. Langsung saja kita masuk pada materi struktur algoritma. Apa sih sebenarnya struktur algoritma itu? Struktur algoritma itu adalah urutan bagaimana pemrosesan instruksi dalam algoritma dilakukan dan juga bagaimana struktur instruksi algoritma tersebut dibangun. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana algoritma itu dijalankan oleh program. Instruksi-instruksi yang ada di dalamnya itu seperti apa dan akan diproses seperti apa. Itulah struktur algoritma. Ada 3 struktur algoritma yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sequence atau berurutan. Yang kedua adalah branching atau selection, bahasa Indonesianya percabangan. Kemudian struktur yang ketiga adalah looping atau repetition atau juga perulangan. Ketiga struktur ini harus kita pahami agar ketika kita membuat sebuah program, kita tahu kita akan menjalankan program itu dengan struktur yang seperti apa. Apakah berurutan, apakah akan ada percabangan di dalamnya, atau kita memerlukan perulangan dalam program tersebut. Jadi kita harus memahami ketiganya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sequence atau berurutan. Algoritma ini dijalankan mulai dari instruksi yang pertama sampai instruksi yang terakhir secara berurutan. Jadi dari kode baris ke-1 sampai kode baris ke terakhir, misalnya ada 100 baris kode, berarti ya sampai di baris 100 itu akan dijalankan berurut dari 1, 2, 3, 4 sampai 100. Itulah yang dinamakan struktur algoritma sequence atau berurutan. Jika diibaratkan sebuah mobil yang berjalan di jalan raya, mobil itu akan berjalan lurus terus gitu. Nah, ini kalau dianalogikan, digambarkan seperti ini. Jadi dari baris 1 ke baris 2, baris 2 ke baris 3, ke baris 4 sampai baris yang terakhir. Inilah struktur algoritma sequence. Contoh algoritma sequence atau berurutan. Pada pertemuan sebelumnya di materi algoritma, kalian sudah membuat beberapa algoritma. Nah, algoritma yang sudah kalian buat di materi algoritma kemarin itu adalah contoh dari algoritma sequence. Nah, saya akan berikan contoh lagi untuk algoritma sequence, yaitu pengurangan 2 bilangan. Kalau kemarin kalian membuat perkalian 2 bilangan, kemudian kalian membuat algoritma luas persegi dan konversi suhu, sekarang algoritma pengurangan 2 bilangan. Kesemuanya itu adalah contoh dari algoritma sequence atau berurutan karena dijalankan dari baris 1 sampai baris terakhir secara berurutan. Kembali lagi ke contoh algoritma sequence untuk pengurangan 2 bilangan. Algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan kedua, ini input ya, kemudian habis input kita proses.
Hitung dengan rumus bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Setelah kita proses, kemudian kita output, tampilkan hasilnya. Ini adalah contoh dari algoritma sequence atau berurutan. Dijalankan dari nomor 1, kemudian ke nomor 2, ke nomor 3, dan nomor 4. Kita ke struktur algoritma yang kedua, yaitu branching atau selection. Bahasa Indonesianya adalah percabangan. Algoritma yang dihadapkan pada suatu cabang di mana program harus memilih dari beberapa pilihan sesuai dengan syarat atau kondisi tertentu. Nah, kalau sequence tadi berurutan aja, lempeng aja jalannya. Kalau percabangan, jika diibaratkan sebagai mobil, dia akan menemui simpang. Dia akan lurus atau belok ke arah simpang itu. Mobil ini harus kemana? Apakah lurus atau belok? Itu sesuai dengan syarat atau kondisi tertentu. Jika mobil ini harus belok kanan, di syaratnya harus belok kanan, ya dia harus belok. Tapi kalau di syaratnya dia harus lurus, maka dia akan berjalan lurus. Jadi di struktur algoritma ini itu kita algoritmanya dihadapkan pada sebuah cabang di mana harus memilih, tidak bisa kita dua-duanya, harus memilih salah satu sesuai dengan syarat atau kondisi tertentu. Nah, ini kalau digambarkan, jadi dari baris pertama, jika di baris pertama ini syarat atau kondisinya mengharuskan ke baris kedua, maka dia akan ke baris kedua. Kalau di pertama ini kondisi atau syaratnya mengharuskan dia ke baris ketiga, maka dia akan ke baris ketiga tanpa memperdulikan yang baris dua. Begitu juga tadi, kalau dia harus ke baris 2, maka dia tidak akan ke baris 3. Seperti itu. Jadi dia harus memilih salah satu. Memilih yang kedua atau yang ketiga sesuai dengan syarat atau kondisi tertentu. Contoh. Sekarang saya berikan contoh algoritma untuk branching atau selection atau percabangan. Syarat menonton film tertentu. Nah, kita tahu film-film saat ini itu ada batas usia yang harus kita patuhi. Misalnya kalau film remaja berarti 13 plus. Kalau film-film dewasa berarti 18 plus. Film-film yang sadis misalnya ada pembunuhan, ada perkelahian dan sebagainya biasanya juga 17 plus. Nah, ini salah satu contoh algoritma dari percabangan. Kita lihat algoritmanya. Yang pertama, masukkan usia. Ini inputnya. Nah, dari usia ini nanti dicek usianya dengan kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya adalah usia harus lebih dari 12 tahun. Misalnya ini film remaja ya. Jadi usia harus lebih dari 12 tahun. Jika usianya lebih dari 13 tahun, maka dia boleh menonton. Jika tidak, maka tidak boleh menonton. Disinilah percabangannya. Kalau dia memenuhi syaratnya tadi, maka dia boleh menonton. Jika tidak memenuhi syarat, maka dia tidak boleh menonton. Ada percabangan di sini. Percabangan sesuai dengan kondisinya. Kemudian outputnya adalah cetak tiket misalnya. Gitu ya. Di sini jelas percabangannya. Jika dia memenuhi kondisi maka boleh, jika tidak maka tidak boleh. Gitu. Struktur algoritma yang ketiga yaitu looping atau repetition atau juga disebut dengan struktur algoritma perulangan. Algoritma yang mengulang terus-menerus satu set instruksi. Kenapa di sini dinyatakan dengan set instruksi? Karena biasanya yang diulang itu adalah satu blok kode. Boleh satu baris, boleh, gitu ya. Dan akan berhenti sesuai dengan syarat atau kondisi tertentu. Nah, perulangan ini harus bisa berhenti. Berhentinya karena apa? Karena kondisi tertentu. Jika diibaratkan mobil tadi, dia akan
berputar terus seperti race F1 atau race MotoGP gitu ya. Dia akan berputar pada race itu sampai lap tertentu, kan seperti itu kalau di race ya. Jadi ada kondisi yang menyebabkan dia berhenti. Misalnya pada race itu ditentukan 25 lap, maka semua pembalap akan berhenti pada lap ke 25. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk baris programnya bisa digambarkan seperti ini. Jadi dari baris 1 ke 2, dari baris 2 ke 3, dari baris ketiga ulang lagi ke baris pertama, begitu seterusnya sampai kondisi tertentu yang mengharuskan dia harus berhenti. Biar lebih jelasnya saya kasih contoh. Contoh algoritma looping atau repetition atau perulangan. Login Instagram misalnya. Ketika kita akan login ke Instagram, kita pasti akan diminta data username dan password. Ya kan, ini sebagai inputnya. Kemudian Instagram akan mengecek username dan password yang kalian isikan. Kemudian dicek. Kalau salah satunya salah, maksudnya username atau password dari salah satu ini salah atau keduanya salah, ya, maka ulangi lagi ke langkah 1. Dia akan kembali lagi minta kalian masukkan username dan password. Ya kan? Kalau salah lagi kembali lagi ke 1, salah lagi kembali lagi ke 1. Ulangi terus sampai keduanya benar. Jadi diulang terus sampai username dan passwordnya benar. Jika username dan password sudah benar, maka kita baru bisa masuk ke dalam Instagram. Ini contoh algoritma looping atau repetition atau perulangan. Jadi dia akan terus diulang sampai kondisi tertentu. Nah, kalau di kasus login Instagram berarti kondisinya adalah username dan passwordnya benar. Kalau sudah benar, maka dia tidak akan lagi berulang. Dia perulangannya akan selesai. Sekian penjelasan struktur algoritma dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp grup, kita diskusi di sana. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.